hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Ganda putra udah, ganda campuran udah. Kali ini kita mau ke tunggal putra. Nah, tunggal putra ini judulnya ini jauh dari ekspektasi. Tidak memberikan permainan terbaiknya, tidak memberikan hasil terbaiknya. Memang itu harus kita akui. Kita mulai dulu dari Chico. Chico ketemu sama Shinichi. Kalah street game 13-21, 8-21. Ini sebenarnya sangat jauh skor ini. Kalau masih di atas kertas memang masih Shinichi jauh lebih diunggulkan. Kita tahu kayaknya Shinichi memang masih kayaknya menang nih gitu. Tapi kan yang kita harapkan itu adalah bagaimana si Chico ini bisa memberikan perlawanan lebih, bisa memberikan permainan terbaiknya. Kalah nggak apa-apa asal at least mainnya udah bagus nih. Nah, kalau pandangan Ciuni dengan hasil seperti ini, apa sih yang terjadi sama Chico? Apakah mentalnya sekarang udah, maksudnya kan kita pemain kalau dalam posisi itu pasti mentalnya ada kena juga. Iya, kalau melihat perjalanan Chico, sebenarnya kan dia tuh setelah Jojo Ginting. Ya, harusnya ya Ci ya. Ya, dan sempat udah prestasi bagus. Salah satunya kan all final sama Jojo di Indonesia Master. Terus pernah juara 300. Tapi memang kalau lihat Chico tuh lawannya memang dirinya sendiri ya, bukan orang lain di depannya. Tapi dia sering gak yakin sama dirinya, sering gak tenang di dalam bermain. Jadi menurutku itu yang sangat mengganggu dia. Kalau main tuh kalau lagi bagus, dia susah banget dikalahin. Tapi kalau lagi mentalnya kayak gak siap, dia bisa main tuh underperform. Dan menurutku semakin kesini aku lihat dia belum bisa bangkit dari keterpurukan secara mentalnya ya. Maksudnya dia juga ada pressure yang makin tinggi lah di usia sekarang loh ya, untuk membuktikan. Karena udah gak muda sebenarnya. Iya, dia tuh bisa. Sebenarnya potensi ada. Punya dia modalnya maksudnya Ci ya. Punya banget ya, cuman gimana dia melawan diri sendiri di lapangan dengan rally point dan butuh ketenangan yang lebih baik lagi, kedewasaan bermain lah ibaratnya kayak gitu ya. Ini yang memang lagi terus dicari Chico, dan semakin lihat hasil kemarin All England ya, kalah Mas Yuki ya wajar. Iya kan, maksudnya secara unggulan dia memang lebih diunggulkan, tapi kualitas permainannya kan yang tidak yang kita bicarakan. Tidak mau kayak gitu gitu loh. Tapi saya selalu lihat tuh seperti itu, kalau udah lagi bagus lawan siapa aja tuh dia maksudnya akan oke, maksudnya nggak ada masalah, bahkan terlihat sangat baik. Apalagi dia emang punya serangan sebenarnya, dia postur dia itu memungkinkan dia tuh punya serangan yang bagus gitu ya. Tapi ketika dia sedang tidak sedang mentalnya lagi nervous atau apa, itu langsung juga kelihatan banget. Kan pemain ada juga yang bisa, ya nggak ada lah pemain nggak takut bohong aja sih ya. Itu Cuma sih nggak mungkin. Cuma maksudnya tuh dia signifikan lah perbedaannya. Kalau saya sih lihatnya tuh kayak gitu. Debbie ngeliatnya gimana? Iya, ngelihatnya juga sama gitu. Kayaknya tuh sebenarnya modal ada, postur oke, power ada, kecepatan ada gitu. Tapi ya itu tadi, kenapa di saat dia bermain tuh, kalau Ciri tadi bilang dia kalau lagi bagus tuh dia bisa ngalahin siapa aja gitu kan. Tapi memang kita harus akui belakangan ini kita jarang melihat performa Chico yang bagus. Dia selalu bermain di bawah performanya dia. Dan yang cukup mengagetkan itu adalah kalau kita lihat drawing, seharusnya lawannya ini non unggulan nih, harusnya bisa menang. Tapi ternyata Chico itu bisa kalah lawan pemain yang jauh di bawahnya dia. Benar. Berarti kan ini tekanannya terlalu besar untuk dia, pressure-nya mungkin atau mental dia. Ya itu tadi, jadi kena ya Ci ya. Kalau kita udah kena psikis, kena mental, itu memang agak susah untuk bangkit. Betul. Nah, apakah Ci seorang Chico ini harus ada seorang pendamping atau psikolog kah untuk dia bisa keluar dari tekanan itu? Karena kan mungkin kalau kita lihat ya itu tadi, lawannya ini ada diri dia sendiri. Benar. Dan yang perlu dipikirkan kan memang kayaknya setiap pressure melawan siapa aja tuh bagi semua pemain sama. Cuma handlingnya yang beda, ya kan ya. Maksudnya kita mau ketemu pemain top, kita mau ketemu pemain bawah, ada pressure yang ada di diri kita masing-masing. Kapan kita harus menang, kapan kita harus gua all out aja, kayak gitu kan. Benar. Tapi itu yang belum bisa dihandle dengan baik sama Chico. Mungkin juga
dia sangat ingin lah pasti bisa juga membuktikan bahwa dia tuh bisa sebagai pemain. Tapi di beberapa turnamen belakangan ini memang malah bukan itu hasil yang kita lihat. Kayak gitu deh. Nah ini memang kalau udah faktor seperti itu kan gampang-gampang susah ya untuk dipecahkan kayak gitu, dan ya harus mencari cara sih tetap. Cuman tetap ada batas pasti umur kapan nih pada akhirnya akan mencoba terus juga gitu kan ya. Kadang tuh pemain tuh nggak tentu kan. Kadang bisa mateng tiba-tiba dia muncul gitu ya. Tapi ini yang masih kita tunggu kan dari Chico, dan sekarang penampilannya tuh benar-benar kayak gimana ya, belum sesuai harapan lah kayak gitu. Kalau ngomongin batas waktu, Ci, tadi kan ya ada usia, ada batas waktu. Kalau lihat penampilan Chico selama 1 tahun di belakang kemarin, jauh di bawah ekspektasi kita. Betul. Dari awal tahun ini pun sampai sekarang juga masih di bawah ekspektasi kita. Apakah kalau hasilnya seperti ini terus dengan Chico yang belum bisa keluar dari tekanan, belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri juga, apakah nanti akan ada potensi untuk wah kayaknya bisa didegra nih? Ya itu sangat tergantung nanti ya Binpres melihatnya seperti apa. Tapi sudah pasti akan ada priority players. Itu kan kalau ngomongin priority itu ada level atas, ada level bawah. Jadi ini level yang akan dikejar pasti. Yang atas tuh committed players yang udah masuk dalam kalender BWF yang 507,5 dan kawan-kawan. Ini yang sedang lari mau ke sana. Nah yang lari mau ke sana pasti ada yang diprioritaskan, dan itu akan dikasih banyak pertandingan pasti karena mau ngejar yang 2 orang ini di atas, Jojo sama Ginting. Nah itu perhitungan seperti itu yang akan nantinya memutuskan adalah Binpres. Apakah gimana? Kalau misalkan sparring, Chico juga bisa sparring yang juga sangat baik gitu. Dia kalau latihan saya lihat tuh bagus. Hanya memang faktor non teknis nih yang menurutku sangat mengganggu. Cuma kan menurutku akan ada batasnya juga sih. Ya kapannya ya mungkin ya Binpres juga yang akan nanti memutuskan ya kapan gitu ya. Cuman bagi Chico ya tidak gampang. Justru kalau kayak latihannya kurang fisiknya dikit, kurang tekniknya dikit tuh masih bisa ditambah manageable lah kayak gitu. Iya, masih bisa diperbaikin gitu ya, masih cari jalan keluar. Tapi kalau udah berhubungan dengan mental dan tekanan dalam diri sendiri itu ya cukup sulit memang. Iya, dan dia tuh cukup signifikan, itu sih yang menjadi masalahnya. Jadi bisa ngalahin yang bagus, tapi bisa juga kalah sama yang tidak seharusnya dia kalah, kan gitu ya. Jadi itu ya cukup sulit sih. Jadi nggak tertebak ya kalau kayak gitu. Kita juga mau lihat progresnya cukup sulit kalau ya itu tadi hasilnya jauh di luar ekspektasi kita yang harusnya kita bilang oh kayaknya agak berat nih, tahu-tahu dia bisa bagus banget. Terus kita bilang ini harusnya bisa lewat nih, taunya bisa kalah gitu kan. Iya, dan menurutku kalau udah dalam sekelas Chico udah nggak bisa lagi kalah sama yang enggak bisa, karena udah bisa. Iya, karena waktu pertandingan udah banyak. Jam bertandingnya, kemudian secara usia kematangan tuh harusnya udah ada di situ gitu loh Dep. Karena kita dulu juga kalau pertandingan kalau lihat drawing gitu kan, pastinya kita lihat drawing untuk persiapan mau lawan siapa. Kalau kita dapatnya ibaratnya yang agak di bawah kita itu tuh udah kayak jackpot. Wah ini udah harus lewat nih, berarti lewat, udah nggak dilihat lagi tuh yang itu. Nextnya siapa nih, ketemunya siapa. Jadi harus seperti itu. Jadi maksudnya kita punya target juga. Oh, gue nggak boleh kalah sama yang ini. Kelas gue di sini gitu kan, seperti itu ya Ci. Iya betul. Nah berarti kita kembali lagi Jojo berarti sebagai tulang punggung di All England karena cuma berangkat berdua. Akhirnya Ginting mundur, memutuskan karena memang belum pulih 100% untuk bagian lengannya yang cedera. Jojo kembali jadi tulang punggung, dan kita lihat Jojo juga tidak mengeluarkan permainan terbaiknya kemarin waktu ketemu sama Laksasian karena cukup jauh juga Cikalanya 2 game langsung. Apa sih yang jadi penilaian dari Ciuni? Kalahnya di faktor apa sih? Kok kenapa jauh banget 13 sama 10? Iya, memang kalau melihat permainan Jojo tuh ya bukan permainan yang kita harapkan juga ya kemarin ini. Dan sebenarnya melawan Laksia pun Jojo bisa punya kesempatan untuk menang. Tapi di All England nih segala kemungkinan bisa terjadi ya. Kalau bicara persiapan, Jojo persiapannya cukup baik.
karena memang pemain top sudah akan mengincar turnamen-turnamen tertentu saja untuk diikuti. Jadi dia udah tahu timelinenya habis dari sini gue akan ke situ, gitu ya dengan persiapan itu. Tapi secara kualitas permainan memang tidak baik dan kadang pemain itu bisa ada dalam fase seperti itu. Ibaratnya nggak keluar lah permainannya yang seperti yang diharapkan dan ini yang menurutku terjadi sama Jojo. Kalau bicara stable, menurutku dia udah stable dalam permainan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia udah bisa juara beberapa turnamen yang penting gitu Dep ya. Tapi di All England ini, nah dia menurutku ya tidak bisa gitu, mainnya nggak bisa keluar. Dalam wawancaranya pun dia merasa tuh strateginya yang dia mau masukin tuh nggak bisa gitu, dan Laksianya juga. Nah ya gitulah kalau namanya main, yang satu nggak yakin, yang satu lebih yakin pasti, dan itu tidak bisa keluar sampai 2 game yang berjalan. Ya menjadi evaluasi tersendiri. Tapi balik lagi lah Dep, namanya All England ya, susah tuh. Ya memang agak terbaik semua di situ. Banyak kejutan sih memang di All England. Kita nganggap pemain ini pasti kayaknya juara, nyatanya kayak Axelsen juga kalah. Iya, bukan. Pemain-pemain unggulan justru banyak kalah kemarin di babak awal juga. Incidentnya. Iya, betul, rontok banyak gitu ya. Dan kalau bicara Ginting tadi tuh kayak sebenarnya kalau pulihnya udah tuh Dep. Cuman tuh kalau langsung turun di turnamen Super 1000, kekuatannya akan seperti apa? Kalaupun kuat nanti setelah turnamen ini kan bisa kambuh gitu ya, karena baru juga pemulihan sembuh gitu. Nah itu sih yang menjadi perhitungan yang mesti dipikir lebih jauh juga sih. Karena sebenarnya sangat sayangnya tadinya kan di dalam top 10 kita punya 2, ada Jojo, ada Ginting gitu. Sekarang Ginting udah kelempar ke 24 karena kan banyak turnamen yang gak diikutin juga. Gitu. Jadi akan ngejarnya memang akan lebih ekstra begitu Ginting kembali lagi di turnamen-turnamen besar, akan lebih ekstra juga pastinya. Tapi sedarurat apa sih sektor ini nih ketika Jojo sama Ginting tuh lagi nggak perform sih? Karena kayaknya tuh di sektor tunggal putra ini yang jadi ujung tombak selalu Jojo Ginting. Nah di saat Ginting kayak sekarang lagi cedera, Jojo harus sendirian nih, sendirian banget jadi tulang punggung. Nah ketika keduanya tidak dalam perform yang oke, ini sebenarnya cukup darurat loh, karena di bawahnya kayak Chico yang harusnya udah bisa naik ke atas, tapi belum juga nih menunjukkan kelasnya. Iya, darurat banget menurutku, karena sebenarnya regenerasinya harus lebih dekat. Jangan jauh-jauh maksudnya. Dan sekarang ini lagi dikejar oleh juniornya ya kan, ada si Saud, ada si Ubed, ada Alwi ya kan. Ya ini yang lagi dikejar, dan mereka menurutku akan banyak turun di turnamen-turnamen yang prospek untuk mereka cepat naik rankingnya, karena yang mau diturunin tuh bukan di turnamen yang kecil. Ya kan, pastinya 300 minimal gitu kan, terus mau naik kayak gitu. Dan ini harus cepat sebelum yang duanya tuh harus ada tarikannya, jadi regenerasinya bisa jalan dengan baik gitu ya. Termasuk kita berharap ya Chico ya bisa balikin permainannya. Kalau ini kan udah beda lagi masalahnya kayak gitu ya. Jadi itu yang diharapkan dari tunggal putra. Tapi bahwa iya 2 terus di atas tuh ya not really good gitu. Ini cukup darurat lah, kita berharap kan ada cepat regenerasi sehingga di saat Jojo dan Ginting nggak berangkat atau mereka lagi underperform, masih ada nih yang bawahnya yang bisa kita andalkan. Dan kita harap itu cepat nanti bakal kita dapetin juga. Udah lumayan loh, kayak Alwi sama si Ubed sama Saud. Ada terlihat lah ya, tinggal ya itu jam terbang harus lebih banyak lagi. Benar. Dan ya itu tadi ranking harus tinggi dulu supaya mereka nanti bisa ikut Super 300, 500, 750 kelas turnamennya ya. Benar-benar deh, setuju. Nah di sektor tunggal putri kemarin ada 2 perwakilan, ada Putri KW, ada Grego juga gitu. Kalau melihat penampilan dari Putri KW sendiri, kemarin berhasil ngalahin Supanida Katetong yang lagi bagus juga nih si Supanida gitu kan. Dan tapi harus terhenti lawan Chen Yufei. Tapi 3 game nih. Jadi secara prospek, secara progres, secara permainan sepertinya Putri ini menunjukkan ada nih kayaknya peningkatan sedikit demi sedikit terus. Iya, justru kalau aku lihat dia yang paling banyak meningkat sejak dia keluar baru lulus dari Akademi Polisi. Akademi itu sempat tertinggal kan, tapi ini ngebutnya lumayan kenceng. Dia lewat jalan tol nih pasti. Jalan tol, dan ini udah dibuktikan dari beberapa kejuaraan, termasuk kemarin. Lihat satu tingkat kematangan mainnya.
kemudian lawan-lawan yang dikalahin, terus kualitas mainnya. Ini yang paling kelihatan Dep, yang kayak bisa ngedeketin si Georgie kayak gitu ya. Jadi target tuh quarter final. Nah, itu juga maksudnya sejauh ini tuh on track lah menurutku gitu. Tinggal dia ngerubah cara mainnya tuh kayak gini loh. Kayak kemarin tuh game ketiga tuh si Chen Yufei-nya udah tahu cara mainnya KW gimana. Oh, dari game pertama sama game kedua udah dipelajarin banget nih. Udah ngafalin gitu ya. Dan itu mungkin yang harus dirubah tempo, dirubah cara mainnya. Tapi kan di dalam perjalanannya ini untuk kedepannya. Tapi secara progres sampai sekarang sudah oke. Cuman kalau dilihat permainan kemarin tuh saya ngerasa gitu, karena Chen Yufei-nya tuh udah ngafalin banget. Dan kalau bolanya KW nyusahin Chen Yufei, iya nggak enak juga gitu loh. Chen Yufei-nya dapat bola-bolanya KW. Cuma ya namanya pemain tingkat dunia ya. Dia walaupun istilahnya kelihatannya begitu, tapi Chen Yufei itu paling jago baca permainan orang, ngerubah cara mainnya dia sendiri. Itu yang menurut ya kelihatannya aja mainnya tuh biasa ya Chen Yufei, tapi di dalam itu tuh kelihatan kalau dia lagi ngerubah ritme, lagi nyepetin, lagi mau ngambil dari depan, lagi gua mau ngambil dari belakang aja nih, lagi mau itu tuh. Dan itu cepet, dia rubahnya cepet dan orangnya bisa terlena maksudnya tuh nggak sadar udah dirubah gak sadar, gitu. Tiba-tiba sebenarnya udah dirubah nih tempo permainannya. Makanya dia kadang tuh slow starting sebenarnya. Maksudnya kadang tuh awal main tuh suka ketinggalan, tapi setelah itu dia kan catch up-nya juga cepet gitu ya. Chen Yufei beda sama Han Seong nih modelnya gitu loh. Nah, tapi itulah sih dari awal sampai terakhir gas terus dia. Pusing deh lihat. Dia nggak ada rem memang, Ci. Iya, terus nggak ada orang pengen apa dulu turun dulu dikit gitu, enggak loh. Dia tuh tengah atas, tengah atas deh. Iya, tengah atas nanjak gitu ya. Iya, tambah susah dikalahin. Iya, dia kebanyakan lari gunung nih kayaknya dia nanjak terus deh ya. Iya, benar. Nah, kalau tadi Ciuni kan bilang kalau Chen Yufei ini pinter nih, dia udah baca permainan si KW dari pertama sama kedua. Habis itu yang ketiga dia udah bisa rubah tanpa si KW menyadari itu. Nah, seharusnya kalau menurut pandangan Ciuni, KW ini harus mainnya seperti apa sih kalau ngadepin ya pemain-pemain yang udah atas gini, atau ada kesalahan pola permainan apa nggak misalnya yang wah mestinya nggak boleh terapin ini terus nih gitu. Iya ya mesti kalau saya lihat kemarin ya mesti ada mengolah bola lebih gitu ya. Kan dia agak ada buru-burunya deh. Tapi bola-bola atasnya bagus, memang bagus gitu. Tapi ketika itu udah disiapkan oleh Chen Yufei, bahkan kadang sengaja dia ngelop. Dikasih nih, nungguin, dipancing ya. Karena pemain tunggal tuh kalau udah nyerang, kalau yang lawannya siap di net tipis, jauh. Larinya. Apalagi kalau disilang deh. Aduh, tobat dia kan. Ya jadi mesti dibacanya bukan berarti enak diserang tuh juga harus diserang right away, karena ya itulah Chen Yufei kan. Lihat aja sering lob dia, tapi sebenarnya lob memancing untuk menyulitkan si penyerang. Kadang-kadang dia suka seperti itu ya. Tapi senioritas kematangannya ya udahlah, jangan ditanya lagi. Kan main kayak gitu juga riskan. Bagi Chen Yufei itu riskan juga main. Ya, karena dia kan spekulasi itu. Dia berharap dengan bola gitu. pancing dia akan diserang ke sisi sebelah kanan atau kiri, terus dia udah tahu balikannya kemana. Tapi kan kalau si penyerangnya merubah arah juga ini pasti kan kesulitan sendiri. Nggak enak juga kalau lawannya lebih sabar pun ya memang juga nggak enak buat dia ya. Cuman pengalaman menurutku sejauh ini dia kemajuannya sangat baik, terus keyakinan sama dirinya untuk bermain di setiap event ini udah kelihatan banget. Ya, itu yang paling penting ya. Gimana dia udah dapetin rasa nyaman sama permainan dia sendiri, rasa kepercayaan diri gitu. Mainnya, betul. Nah, ini merupakan step yang bagus juga untuk KW nantinya. Semoga bisa cepat berada di posisi Grego sekarang nih. Jadi semakin cepat lagi. Benar. Nah, untuk Grego sendiri yang lagi-lagi juga menjadi tulang punggung di sektor tunggal putri gitu kan. Walaupun memang harus fighting sendiri sampai di babak quarter final. Ketemu Han Yue juga nggak gampang, menang kalah lah mereka. Tapi apa sih yang menjadi kelebihan Han Yue kali ini di All England ini kok? Maksudnya kayaknya Grego kali ini tidak terlalu berkutik lah gitu. Iya, betul. Lihat mainnya Han Yue jauh lebih siap. Di semua hal. Mau defend, mau menyerang, semuanya antisipasinya jauh lebih siap. Ya, mulai juga dari fokus dia main itu, kemudian cara dia jaga bola-bolanya Georgie,
ngedefendnya ya, cara ngedefend bola Georgie. Karena serangannya tuh wah nggak enak, nyebelin, nggak enak, super duper nyebelin. Nah itu yang dijagain sama Han Yue. Terus kemudian serangan baliknya itu juga pinter. Kadang dia nyerang, kadang dia lob serang dulu. Jadi ngerusak posisi Georgie-nya juga dahsyat ya. Dan di situ kelihatan jadinya tuh gak bisa ngimbangin seperti biasanya. Menang kalah bisa rame, mepet, rame-rame lah ya. Tapi kemarin nih cukup jauh dan mungkin kalau dilihat Georgie sendiri juga menyatakan oke, berarti gue harus perbaiki beberapa hal. Oh, tapi dia udah menyadari itu ya, Ci ya? Ya mungkin karena juga kan kemarin ada persiapan untuk menikah wedding juga dan lain-lain pasti ya walaupun latihan tetap ya, tapi dia bisa merasakan itu di dalam lapangan. Tapi kalau aku lihat mainnya Han Yue-nya siap banget. Itu kalau namanya kita udah yakin, udah siap, udah kayak pokoknya mau main gini, persiapan juga bagus. Emang juga nggak gampang dikalahin sih. Jadi kayak udah yakin aja, kayak si Han Yue-nya juga, si Grego mau main apa dulu nih, nyerang gue ladenin, mau defend dulu ayo gitu. Jadi kayaknya dia udah benar-benar antisipasi bola Grego dan pasti udah dipelajarin juga karena kan sekarang teknologi semakin canggih. Benar. Terus tagging video kita bisa lihat kelemahan, kebiasaan. Yes. Bagaimana pukulan dari kotak kiri biasanya persentasenya kemana, itu pasti udah dipelajarin juga. Dan kita juga pasti sudah mempelajari itu juga. Tapi mungkin memang kali ini Han Yue jauh lebih siap juga untuk persiapannya, lebih matang juga. Tapi kalau merangkum semua dari sektor tunggal putra, tunggal putri di All England kali ini, menurut Yuni apa sih yang harus dibenahin gitu loh supaya performanya nih jauh lebih bisa jauh lebih baik lah performanya dibandingin kali ini. Kalau tunggal putra ya tentu berharap ya gintingnya tetap cepet ya bisa jadi comeback. Ada 2 ya Cie ya. Ada 2. Terus Jojonya tuh susah. Kalau lagi kayak main kemarin tuh kayak setiap orang dalam beberapa sequence pertandingan kadang ada begitunya Dep. Ya bukan memaklumi, tapi memang ada lah. Itu yang terjadi lah kemarin tuh gitu. Jadi bukan ngomong persiapannya, tapi pada saat di lapangannya yang dia nggak nyaman. Nah, tapi kalau tunggal putri, kurasa ya KW-nya tetap harus catch up. Nggak cuman dalam strategi, tapi dinambahin untuk kematangan bermain, nambahin akurasinya, nambahin baca permainan. Dan kakinya nih di game ketiga aku lihat tuh agak sedikit pelan ya. Jadi ini yang harus ditambahin lagi. Nah buat Grego ya dia udah tahu apa yang dia harus lakukan. Memang benar kalau dia persiapannya lebih oke lagi, ya kelasnya juga udah di mana. Terus kayak dia juga memang bukan pemain yang gampang dikalahin Dep dengan bola-bola ajaibnya dia gitu kan ibaratnya. Nah menurutku sih kayak gitu sih. Jadi turnamen ke depan ya persiapan harus lebih baik lagi lah. Nah terakhir Ci, kalau di sektor tunggal putra kan memang kita tahu peta persaingannya itu jauh lebih merata lah. Di setiap negara itu mereka punya unggulan-unggulannya masing-masing gitu kan. Ya Denmark, ya Malaysia, ya Thailand. Maksudnya mereka punya lebih merata nih untuk di sektor ini. Tapi kan untuk di sektor tunggal putri nggak terlalu sebenarnya ya kalau kita lihat. Memang sekarang paling atas An Seong lah, dia belum tergoyahkan. Di bawah itu China lah, ada Chen Yufei, ada beberapa. Tapi kan untuk yang lain seperti Thailand, Ratchanok udah mulai turun, Marin udah nggak ada, India pun sekarang udah nggak ada gitu. Sebenarnya kan kans ini cukup terbuka loh sebenarnya di sektor tunggal putri sendiri. Ya kalau lihat nih petanya An Seong paling kuat ya. Ya itu terus, dia paling atas lah, Thanosnya lah dia. China ada Wang Ziyi, ya ada Han Yue. Terus dengan Chen Yufei dibalikin lagi ke situ. Ada Chen Yufei lagi di situ. Ada maksud tuh ya, kayaknya Sudirman kayaknya ya. Iya dan mungkin dia untuk narik yang bawah-bawahnya lagi juga. Berarti dianggap kan juniornya belum siap. Ya. Maka dia kembali lagi nih. Balikin ya. Terus kalau Akane itu kulihat main lagi, walaupun sempat cedera, tapi belum di top performance lagi belum. lah. Dan mungkin untuk balik lagi ke sana tuh dengan usia dia juga cukup sulit, nggak gampang. Ya, cukup sulit. Bener, terbuka lebar. Paling Thailand Supanida juga masih bisa kita masih naik turun, nggak seperti Ratchanok dulu yang superior lah. Belum kelihatan yang lain. Marin nih udah latihan lagi loh, Dep. Udah. Cuma ya kan usia tetap lah, Dep. Tapi luar biasa sih kalau Marin sih. Nggak tahu deh gimana caranya tuh ya, mesti belajar ya dari situ ya. Harus sih. Operasi main lagi. Bukan cuma mainnya, bagus gitu. Dan Dep. bisa balik lagi ke tingkat atasnya gitu. Iya, benar. Sangat terbuka, terutama bagi Georgie. Iya kan. Kemarin nih, waduh, kayak udah ngasih sign ke kita semua bahwa
gue bisa nih. Dan kayaknya memang ada harapan yang sangat besar. Ya, tapi itu tadi giantnya ya An Seong sih kalau sekarang nih ya. Nah, KW dan kawan-kawan, aku sih berharap ya buruan mepet ke sana karena juga kans mereka ada gitu loh. Yang lain masih B aja, bukan yang wow banget gitu. Kan ada zamannya wow itu ya semua negara punya jagoan lah. Sekarang si Sindu ya masih main, tapi ya bukan top performanya lagi lah Dep kayak gitu. Ya, kita harapkan nanti ini eranya pemain-pemain Indonesia nih yang bisa Amin. mengisi gitu kan di saat lagi banyak kekosongan di sektor tunggal putri. Kita harapkan juga Grego mampu terus ada di atas dan juga KW cepat nyusul juga. Nah, oke, kita udah selesai ngebahas tunggal putra, tapi jangan kemana-mana karena kita kali ini akan ngebahas yang udah comeback lagi. Oke, jangan kemana-mana. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.